Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan tasihud doanya. Sekarang beliau masuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan dzikir-dzikir di hari Jumat. Yang pertama yaitu yang berhubungan dengan malam Jumat. Di antara perkara yang diada-adakan kata beliau yaitu membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Kafirun di salat maghrib pada malam Jumat, ini tidak ada asalnya. Kemudian membaca surat Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun di salat Isya di malam Jumat pun juga tidak sahih dari Rasulullah SAW. Kemudian juga di azan fajar, di azan subuh hari Jumat, muadzin mengucapkan dengan suara keras di mimbar-mimbar atau di menara-menara, ya Rob afwan bijahil Mustafa karoman. Itu bid'ah yang tidak ada asalnya sama sekali. Demikian pula mengingatkan sebelum adzan Isya dan sebelum adzan fajar pada malam Jumat. Demikian pula membaca surat As-Sajdah saja pada pagi hari Jumat, sholat fajar di hari Jumat, ya, dimana sholat As-Sajdah itu dibagi menjadi 2 rakaat dengan keyakinan tujuannya adalah untuk sujud sahwi, sujud tilawah. Padahal yang sunnah adalah rakaat pertama As-Sajdah, rakaat kedua Al-Insan. Adapun hanya membaca As-Sajdah saja menjadikan 2 rakaat, maka ini termasuk perkara yang bid'ah kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian mengkhususkan malam Jumat dengan sholat sunnah, secara berjamaah ataupun sendiri-sendiri dengan bilangan jumlah yang ditentukan. Kemudian di waktu fajar hari Jumat, itu doa hari Jumat setelah sholat subuh itu tidak ada asalnya sama sekali. Kemudian di waktu duha hari Jumat, di antaranya adalah bid'ahnya at-ta'ahub. Apa itu? Yaitu menyeru dan mengingatkan tentang hari Jumat di waktu duha agar orang-orang lalai bersiap-siap. Ini jelas perkara yang diada-adakan. Kemudian mengingatkan sholat Jumat sebelum matahari tergelincir dengan berbagai macam zikir dan doa dan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini muncul setelah tahun 700 Hijriah di zaman Nasir bin Qalawun. Kemudian termasuk bid'ahnya juga yaitu azan secara berjamaah, di azan pertama pada hari Jumat. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas pada hari Jumat 1000 kali, ini termasuk bid'ah. Kemudian membaca surat Hud, berdasarkan hadis katanya bacalah surat Hud pada hari Jumat, namun hadis ini dhaif, mursal dari Ka'ab. Kemudian di antara hadis yang dibawakan pada itu hadis palsu, lau du'iya bihadha du'a ala syai'in bainal masyriq wal maghrib fi sa'atin min yaumil jum'ah lastujiba li sahibihi la ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Kalau ada orang yang berdoa dengan doa seperti ini, maka pasti diijabah di hari Jumat. Apa itu? Itu la ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Maka ini hadisnya palsu. Kemudian di antara kesalahan sebelum Jumatan yaitu at-tahalluq lid-durus wa dzikr qabla al-jum'ah, membuat halaqah kajian sebelum Jumatan di masjid. Karena dalam hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW melarang berjual beli di masjid dan melarang mencari barang hilang di masjid, melarang juga untuk bersyair
nasyid di masjid. Dan juga Nabi melarang untuk membuat halaqah ilmu ya sebelum sholat Jumat di masjid, sebelum sholat Jumat. Riwayat Abu Daud. Ini semua dilarang. Kenapa? Karena mengganggu orang yang hendak bersungguh-sungguh untuk berzikir, sholat, karena pada waktu itu yang paling utama adalah berzikir dan sholat. Maka dari itu ya, yang kita lihat di zaman sekarang terkadang ada kajian ya di Jumat pagi sebelum sholat Jumat, di masjid. Ini jelas termasuk perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW.